Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwa wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali melimpahkan nikmatnya berupa taufik kepada kita, sehingga kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Matan Abi Syuja'. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya untuk kita, sehingga kita senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang sama, dan akhirnya hidup kita bisa tertuntun dan kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Hajj. Mari kita memulainya dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita melanjutkan yaitu pembahasan tentang konsekuensi dari melakukan muharramat dalam ihram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi jami'i dzalika al-fidyatu illa aqdan nikahi
fa innahu la yan'aqidu. Wa fi jami'i dzalika lan iku ing dalem sekabehane mangkono-mangkono kang wis den sebut min muharramatil ihram al fidyatu utawi fidyah illa aqdan nikahi kejaba akad nikah fa innahu mongko satemene akad nikah iku layan aqidu ora dadi apa akdun nikah wala yufsiduhu lan orang rusak ing haji apa ilal wat'u kejaba wati jima fil farji ing dalam farji wala yakhruju lan ora metu sapa wong minhu saking haji bil fasadi kelawan rusak. Waman lan utawi sapane wong iku fatahu ngepoti ing man apa al wuqufu wuquf bi Arafata ing dalam tanah Arafah tahallala mongko tahallul bi amali umratin kelawan amal utawa kelawan penggawene umrah wa alaihi lan iku wajib ing atase man apa al qada'u qada' wal hadyu lan hadyu wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man rukenan ing rukun lam yahilla kang durung tahallul sapa man min ihramihi saking ihrame man hatta ya'tiya sehingga teka hatta ya'tiya sehingga teka bihi hatta ya'tiya sehingga teka sapa man bihi kelawan rukenan wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man wajiban ingkang wajib haji lazimahu mongko wajib ing man apa addamu dam wa man lan utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man sunnatan ing sunnah lam yalzamhu mongko ora wajib ing man bitarkiha kelawan sebab ninggal sunnah apa syai'un suwiji-wiji. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang konsekuensi-konsekuensi dari pertama melakukan muharramatul ihram, kemudian konsekuensi dari meninggalkan rukun haji, konsekuensi dari meninggalkan wajib haji, dan konsekuensi dari meninggalkan sunnah haji. Yang pertama, muallif rahimahullah mengatakan wa fi jami'i dzalika al-fidyatu illa aqdan nikah fa innahu la yan'aqidu. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa muharramatul ihram itu ada 10. Jadi muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi yang ihram itu ada 10. Dan dalam semua itu, dalam 10 hal yang diharamkan bagi yang ihram, bagi orang yang sedang ihram, itu ada fidyahnya. Itu ada fidyahnya kecuali akad nikah. Nah, kecuali akad nikah. Nah, untuk akad nikah fa innahu la yan'aqidu. Karena akad nikah ini tidak sah dari asalnya, memang tidak sah. Dan tidak ada fidyah dalam hal itu. Akad nikahnya jika dilakukan di saat seseorang sedang ihram, maka akad nikahnya tersebut itu memang tidak sah dan tidak ada fidyah dalam
hal tersebut. Nah, kemudian demikian juga menyentuh persentuhan kulit itu juga tanpa dengan hail, dengan ada penutup, itu juga tidak ada fidyahnya. Melihat dengan syahwat itu juga tidak ada fidyahnya. Selain di sini yang disebutkan oleh muallif dalam matan, yaitu aqdun nikah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wala yufsiduhu ilal wat'u fil farji. Kemudian dikatakan tidak merusak haji kecuali jima dalam farji. Artinya memang dia melakukan hubungan suami istri itu bisa merusak ibadah haji yang dilakukannya. Itu apabila jima itu dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya itu rusak. Tetapi jika dilakukan setelah tahallul awal, maka hajinya itu tidak rusak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa jima yang bisa merusak haji itu apabila dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui tentang keharamannya dan dia melakukannya dengan pilihan dia tanpa ada orang yang memaksa dia untuk melakukannya. Tetapi jika itu tidak terpenuhi, syarat-syarat itu tidak terpenuhi, misalnya dilakukan oleh orang yang gila atau dipaksa atau dia lupa atau dia tidak tahu karena baru masuk Islam kemudian haji, dia tidak tahu bahwa itu hukumnya haram sehingga dia melakukannya, maka di sini itu tidak merusak hajinya. Nah, jadi ada ketentuan sehingga jima itu bisa merusak ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wala yakhruju minhu illal fasad. La yakhruju minhu illal fasad. Artinya bahwa haji itu jika sudah rusak disebabkan oleh perbuatan dia berupa melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul yang pertama, maka dia tidak boleh merusak atau dia tidak boleh memutus ibadah hajinya. Dia harus tetap lanjutkan. Tetapi tahun depan jika dia mampu untuk melaksanakan haji, maka dia harus mengqadhanya karena sudah rusak. Tapi begitu rusak itu dia harus tetap melanjutkan ibadah hajinya tersebut. Amalan haji itu tetap dilanjutkan. Nah, nanti pada tahun depan dia harus mengqadhanya jika dia memang mampu untuk mengqadhanya pada tahun depan. Kenapa tadi sudah dikatakan ibadah hajinya itu sudah rusak. Nah, sudah rusak sehingga nggak sah. Rusak artinya tidak sah. Tahun depan harus diqadha. Nah, tetapi waktu itu tidak kemudian otomatis sudah tidak usah saya lanjutkan karena sudah batal. Tetapi dia harus melanjutkan amalan hajinya meskipun amalan itu sudah dianggap tidak sah dan harus diqadha pada tahun berikutnya. Nah, harus disempurnakan sampai sempurna, kemudian dia mengqadhanya pada tahun berikutnya. Nah, berbeda kalau riddah, kalau batanya dengan riddah. Kalau ini sudah sering kita jelaskan bahwa riddah itu membatalkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Kemarin ketika kita membahas tentang masalah puasa, kita telah sampaikan bahwa puasa
itu batal dengan riddah. Nah, haji itu juga bisa batal dengan riddah. Meskipun di sini muallif itu tidak menyebutkan secara eksplisit, secara tertulis, tetapi kaidahnya mengatakan bahwa riddah itu bisa membatalkan ibadah yang sedang dilakukan oleh seseorang. Kalau seseorang sedang melaksanakan ritual haji, kemudian dia murtad, apakah dengan riddah keyakinan atau riddah perkataan atau riddah perbuatan, maka di sini Islamnya batal dan dia tidak melanjutkan lagi, tidak perlu dia menyempurnakan melanjutkan ibadah haji yang sudah dia mulai. Beda dengan tadi, kalau dia membatalkan atau ibadah hajinya itu batal dengan sebab jima, maka dia nggak boleh berhenti, dia harus melanjutkan sampai selesai. Tetapi ibadah hajinya itu sudah dianggap tidak sah, nanti harus diqadha. Tetapi kalau ini batalnya dengan sebab riddah, maka dia menghentikan ibadah hajinya, tidak melanjutkan ibadah hajinya, meskipun dia sudah kembali kepada Islam. Dia murtad, kemudian dalam waktu misalnya sehari atau setengah hari, beberapa jam, kemudian dia kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka di sini hajinya sudah batal. Dia tidak wajib untuk melanjutkan ritual hajinya, amalan hajinya, dan nanti jelas dia jika sudah mampu, dia berkewajiban kembali melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa man fatahul wuquf bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihil qada'u wal had. Nah, sekarang kita bicara tentang permasalahan seseorang yang ketinggalan atau tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika kita bicara tentang rukun haji kemarin, kita katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bukan berarti bahwa rukun haji itu hanya wukuf di Arafah, tapi rukun haji kemarin kita sebutkan ada 6. Meskipun mu'alif dalam kitab ini menyebutkan ada 4. Dan wukuf di Arafah adalah salah satu dari rukun-rukun haji yang semuanya menentukan keabsahan haji. Jika ditinggalkan salah satu dari rukun haji, maka berarti batal hajinya, tidak sah, batal hajinya. Nah, tetapi wukuf di Arafah ini dikatakan oleh Nabi al-hajju Arafah karena wukuf di Arafah ini memiliki waktu yang sudah ditentukan dan waktunya tidak lama, yaitu mulai dari zuhur dari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada hari raya 10 Zulhijjah. Hanya waktu itu saja waktu untuk pelaksanaan wukuf. Nggak boleh dimajukan atau dimundurkan. Nah, maka jika seseorang itu kemudian terlambat datang ke Arafah, atau seseorang itu memang tidak melaksanakan wukuf di Arafah sama sekali, maka berarti dia sudah dia berarti sudah nggak melaksanakan haji intinya. Nah, karena apa? Karena wukufnya sudah tidak dilakukan, maka udah hajinya sudah batal, tidak sah lagi. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Jadi di sini dia harus dikatakan tahallala bi amali umratin. Nah, dia harus tahallala bi niyati umratin.
Artinya dia memindah niat. Nah, memindah niat karena kemarin kan kita katakan rukun umrah adalah semua rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Nah, kecuali wukuf di Arafah. Jadi ketika dia sudah nggak ketemu wukuf di Arafah, maka kemudian dia melakukan umrah dengan niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan umrah sampai dia keluar dari ihram. Sampai dia keluar dari ihram. Tadi kan sudah dia berniat untuk ihram, tetapi kemudian dia ketinggalan tidak melakukan wukuf di Arafah, maka berarti kemudian dia lanjutkan dengan amalan umrah sampai selesai, sampai tawaf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian dia mencukur rambutnya, udah selesai. Sebagai umrah, bukan sebagai haji. Itu yang dimaksud wa man fatahul wukuf bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihil qada, dan wajib bagi dia untuk mengqada. Karena apa? Karena memang tidak sah. Kemarin tadi kita katakan al-hajju Arafah, dan wukuf di Arafah adalah salah satu dari rukun haji. Maka kalau sudah nggak sah, berarti dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut pada tahun berikutnya jika dia itu mampu. Jadi di sini tidak menyempurnakan hajinya sebagaimana tadi orang yang batal hajinya dengan sebab jima. Tadi kan disempurnakan hajinya meskipun hajinya itu tidak sah. Sekarang orang yang dia ketinggalan wukuf di Arafah, dia tidak menyempurnakan amalan haji, tetapi yang disempurnakan apa? Amalan umrah. Kalau amalan umrah kan tidak ada nanti mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian Ramyul Jamarat, kan nggak ada. Jadi begitu sudah seseorang ketinggalan wukuf di Arafah, dia tidak menyempurnakan lagi ibadah hajinya, ritual ibadah hajinya, amalan ibadah haji, tetapi dia kemudian melakukan amalan ibadah umrah, menyempurnakan amalan umrahnya, yaitu tawaf, sa'i, kemudian dia mencukur rambutnya atau memotong rambutnya, maka sudah keluar dari ibadah ihram, sudah halal. Sudah menjadi orang halal, bukan lagi muhrim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alaihi al-qada'u wal hadyu. Dia wajib qada. Kemudian yang kedua dia wajib al-hadyu. Apa al-hadyu itu? Yaitu menyembelih binatang, menyembelih domba sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang nanti insya Allah itu akan disebutkan. Jadi ada al-hadyu, menyembelih yang sebagai binatang, kambing, nanti akan disebutkan di belakang tentang ketentuan penyembelihannya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taraka ruknan, kemudian barang siapa yang dia meninggalkan rukun, dia meninggalkan rukun, lam yakhilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi, maka tidak halal bagi lam yakhillah, dia tidak bisa menjadi halal dari ihramnya. Artinya dia tidak bisa lepas dari ihramnya sampai dia melakukan rukun itu. Ini masalah yang berbeda selain wukuf di Arafah. Tadi kan kita katakan wukuf di Arafah itu rukun dari haji. Tetapi yang dimaksud man taraka ruknan itu bukan termasuk wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah tadi memiliki hukum khusus.
meskipun dia bagian dari rukun haji, tetapi dia memiliki hukum khusus, yaitu tadi apa? Dia harus kemudian melanjutkan amalan umroh. Hajinya nggak sah, kemudian dia melanjutkan amalan umroh. Nah, kalau seseorang itu meninggalkan rukun haji selain wukuf di Arafah, maka dia tidak menjadi halal dari ihramnya sampai dia itu melaksanakan rukun tersebut. Nah, sampai dia melaksanakan rukun tersebut, meskipun dia masih dalam kondisi ihram bertahun-tahun, misalnya belum dilaksanakan, maka dia tetap statusnya sebagai muhrim sampai dia bisa melaksanakannya. Nah, kalau belum melaksanakannya, dia harus melaksanakannya. Artinya dia tidak bisa menjadi orang yang halal sampai dia melaksanakan rukun umrah ini. Rukun umrah kemarin diantaranya apa? Seperti sa'i, tawaf ifadah, kemudian al-halqu, mencukur misalnya. Ini kan nggak ada batasan waktunya, nggak ada. Tidak ada batasan waktunya. Sa'i itu tidak ada batasan waktunya. Jadi kalau misalnya dia meninggalkan sa'i atau meninggalkan tawaf atau meninggalkan cukur tadi, maka hukumnya apa? Hukumnya dia tetap muhrim. Hukumnya dia tetap dalam keadaan ihram. Meskipun dia sudah pulang dari Makkah, sudah di rumah, tetapi dia belum melaksanakan rukun ini, maka dia statusnya tetap sebagai seorang muhrim. Sampai dia melaksanakan ritual atau rukun-rukun haji tersebut selain wukuf itu. Kalau wukuf langsung batal, kemudian apa? Menyempurnakan umroh. Kalau selain wukuf di Arafah, maka harus dilaksanakan. Kapanpun kalau dia belum melakukannya, dia sudah berniat ihram, maka dia tidak bisa keluar dari status sebagai seorang muhrim sampai dia melaksanakan rukun yang belum dia laksanakan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pengecualian, ada pengecualian dalam masalah ini. Misalnya seorang perempuan itu haid sebelum dia melaksanakan tawaf ifadah. Padahal kita telah terangkan sebelumnya bahwa syarat orang yang melaksanakan tawaf itu dia harus suci. Baik suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan juga harus suci dari najis. Nah, kemudian seorang perempuan sebelum melaksanakan tawaful ifadah itu dia sudah mengeluarkan darah haid. Ini bagaimana? Maka di sini dirinci. Apabila dia itu ahlu Makkah, dia adalah penduduk Makkah, atau dia tinggal dekat dari Makkah, maka dia harus sabar menunggu sampai darah haidnya itu berhenti, kemudian dia baru melaksanakan tawaf, karena dia adalah penduduk Makkah. Tetapi jika dia itu berasal dari daerah yang jauh, jika dia nanti menunggu sampai berhentinya darah haid, maka akan ketinggalan rombongan. Rombongannya sudah pulang ke Indonesia misalnya. Kalau misalnya dia menunggu, maka di sini apa? Di sini
Di sini meskipun dalam masalah ini ada apa ya? Ada kalau di Indonesia atau di negara-negara lain itu ada usaha untuk bagaimana seorang perempuan itu tidak sampai dia haid ketika dia dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena di sini nanti akan mengganggu dalam pelaksanaan ibadah umrah, terutama ketika dia sedang tawaf. Kalau setelah tawaf baru dia haid, itu kan nggak masalah, karena dalam ritual yang lain itu tidak disyaratkan harus suci. Ketika misalnya dalam sa'i atau seseorang misalnya dalam dalam mabit dan sebagainya di Muzdalifah, di Mina, atau ketika ramyul jamarat, itu kan tidak disyaratkan dia harus suci dari haid atau suci dari hadas. Nah, ini permasalahannya adalah dia sudah mengeluarkan darah haid sebelum melaksanakan tawaf. Padahal seperti sa'i itu kan harus dilaksanakan setelah tawaf. Nggak bisa sa'i dulu baru tawaf, tetapi harus tawaf baru kemudian sa'i. Maka para ulama mengatakan perempuan tersebut kalau rumahnya ini jauh, bukan di Makkah atau dekat dengan Mekah. Kalau di Mekah udah tunggu dulu, sabar 1 minggu lagi, nanti dia akan melaksanakan tawaful ifadah. Atau misalnya dekat, dia di sekitar Makkah tinggalnya, nanti dia di rumah kemudian balik lagi setelah suci dari haidnya, kemudian melanjutkan ritual hajinya. Ini kita bicara selain apa? Selain Arafah tadi, wukuf di Arafah tadi, dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau dia itu rumahnya jauh, misalnya seperti orang Indonesia, meskipun orang Indonesia juga rata-rata di Makkah atau di Madinah itu juga lama, tidak hanya sebentar, juga lama. Tetapi jika terjadi misalnya yang kloter awal, dia kan pulangnya berarti pulangnya kan awal juga. Atau misalnya ini hanya sebagai gambaran ya, gambaran. Seandainya itu terjadi, dia rumahnya jauh, kemudian ketika mau melaksanakan tawaful ifadah, tawaf yang merupakan rukun haji, kemudian dia mengeluarkan darah haid. Jika dia menunggu, biasanya dia haidnya 8 hari, padahal 4 hari lagi dia harus pulang bersama rombongannya. Maka dia bagaimana? Para ulama mengatakan takhruju minal qafilah hatta tasila ila makanin la tastati'u ruju' minhu ila Makkah. Jadi dia keluar dengan rombongannya sampai ke suatu tempat yang dia tidak bisa lagi kembali ke Mekah. Kemudian dia tahallul di sana. Artinya yang dia tidak bisa untuk bisa kembali lagi ke Makkah. Maka di sini dia tidak kembali dalam keadaan ihram. Dia sudah keluar dari kondisi ihram karena dia sudah dianggap halal. Tetapi jika dia kemudian mampu untuk kembali untuk melaksanakannya, maka dia harus kembali untuk melaksanakannya. Artinya ketika nanti dia pulang itu tidak lagi dalam kondisi muhrim, karena sudah dihalalkan tadi ketika dia keluar tadi ke tempat yang dia tidak mampu lagi untuk kembali ke Makkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa man taraka wajiban lazimahud dam.
Sekarang barang siapa yang meninggalkan wajibatul hajj, selain rukun kemarin kita sampaikan ada wajib haji. Bedanya apa? Rukun haji jika ditinggalkan hajinya nggak sah. Kalau wajib haji jika ditinggalkan hajinya sah, tetapi dia harus membayar dam. Nah, seperti yang disebutkan di sini, wa man taraka wajiban lazimahud dam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia harus membayar dam. Nah, wajib haji kemarin sudah kita sebutkan juga berbeda dalam kitab ini dan juga dalam kitab yang lainnya. Itu ada beberapa perbedaan tentang wajibatul hajj. Nah, selain yang enam itu kemarin kita sebutkan sebagai rukun haji, mu'alif menyebutkannya 4. Kemudian tentang wajibatul hajj itu disebutkan 3, tetapi sebagian itu disebutkan malah dalam sunanul hajj. Jadi yang para ulama lain menyebutkannya sebagai wajib haji, dalam matan kitab ini disebut sebagai sunnah haji. Jadi mundur-mundur. Jadi yang rukun sebagian dimasukkan ke wajib haji, yang wajib haji sebagian dimasukkan ke sunnah haji. Nah, wajib haji seperti ihram dari miqat, kemudian ramyul jamarat, kemudian juga mabit bi Muzdalifah, mabit bi Mina, itu semuanya wajibatul hajj, kewajiban haji. Nah, jika seseorang itu meninggalkan dari salah satu saja dari wajibatul hajj, maka dia harus membayar dam. Hajinya tidak batal, tetapi dia menggantinya dengan dam. Dam itu apa? Secara bahasa kan darah. Dam itu secara bahasa darah, tetapi bukan wajib darah artinya. Dam di sini artinya menyembelih, kambing sebagai pengganti atau sebagai denda, semacam denda dari dia meninggalkan kewajiban haji. Atau nanti ada rinciannya juga di belakang, nanti setelah ini ada bab tentang dima, tentang dam itu bagaimana tata caranya dan jenisnya apa dan bagaimana pelaksanaannya. Itu nanti ada bab khusus setelah ini, insya Allah dibahas berikutnya. Tetapi dam ini yang dimaksud apa? Menyembelih binatang, seperti misalnya domba, atau penggantinya jika tidak mampu, itu ada bisa diganti dengan misalnya sedekah, memberikan makan kepada orang-orang fakir di tanah haram. Nanti juga di sini ada penjelasannya secara khusus. Hajinya nggak batal, tetapi dia harus membayar dam tersebut. Menyembelih domba, atau dia memberikan makan kepada orang-orang fakir di tanah haram senilai dengan binatang yang seharusnya dia sembelih. Nanti secara khusus ada bab khusus, yaitu di bawah ada fiddima al-wajibah, faslun fiddima il-wajibah. Fasal tentang menjelaskan tentang dam-dam yang wajib, yaitu ketika seseorang meninggalkan wajibatul hajj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Barang siapa yang meninggalkan amalan sunnah, lam yalzamhu bitarkiha syai'un, maka tidak wajib sesuatu apapun dengan sebab meninggalkannya.
Karena namanya apa? Sunnah. Sesuatu yang sunnah itu kalau ditinggalkan, orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Berbeda dengan sesuatu yang wajib. Kalau seseorang meninggalkannya, maka dia berdosa. Melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya berdosa. Kalau hal yang sunnah itu melaksanakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak apa-apa, tidak berdosa. Maka dikatakan oleh mu'allif, barang siapa yang meninggalkan perkara yang sunnah, sunnah apa? Sunnatul hajj, sunnah haji. Sunnah haji. Sunnah haji itu seperti kemarin apa? Melaksanakan hajinya ifrad, melakukan tawaf kudum, tawaf wada dan seterusnya, itu sunnah haji. Jika seseorang meninggalkan sunnah haji itu, maka nggak ada sesuatu yang diwajibkan. Dia tidak wajib qadha, dia tidak wajib dam, tidak wajib fidyah, tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Ya sudah, hajinya sudah sah. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala yang seharusnya dia dapatkan jika dia melaksanakan perkara-perkara yang sunnah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah dam, insya Allah akan kita jelaskan secara khusus besok, karena ini juga memerlukan ketelitian tentang masalah ini. Kita ingin menambahkan sedikit tentang faedah dari yang terakhir kita bahas, yaitu tentang pelaksanaan sesuatu yang sunnah. Dalam agama, sesuatu yang dianjurkan itu ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah dilakukan. Demikian juga hal-hal yang dilarang atau yang dilarang gitu, secara sederhana, itu ada yang sifatnya haram dan ada sifatnya makruh. Dalam pelaksanaannya kita ini harus memiliki skala prioritas, yaitu dengan mendahulukan mengerjakan yang wajib dari yang sunnah, mendahulukan meninggalkan yang haram dari yang makruh dalam pelaksanaannya. Kalau seseorang bisa melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, maka itu keutamaan bagi dia. Kalau dia bisa meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh, maka itu sesuatu yang luar biasa bagi seseorang. Tetapi jika seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan semuanya, maka dia jangan meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena sesuatu yang wajib jika ditinggalkan, seseorang akan berdosa. Artinya dia mendapatkan ancaman azab nanti di akhirat. Yastahiqqu al-azab, dia berhak untuk mendapatkan azab di akhirat. Demikian juga kalau seseorang itu tidak mampu meninggalkan semua yang seharusnya ditinggalkan, maka dia jangan sampai meninggalkan perkara yang haram. Jangan sampai melaksanakan perkara yang haram. Saya ulangi lagi, jangan sampai melakukan perbuatan yang haram. Jika terpaksa kemudian seseorang melakukan sesuatu yang hukumnya makruh. Tetapi kita mengatakan yang seperti ini bukan dalam arti sesuatu yang sunnah itu tidak penting untuk dilakukan, atau sesuatu yang makruh itu tidak penting untuk ditinggalkan. Tidak berarti seperti itu. Jangan dipahami seperti itu. Karena ada sebagian
kita yang ketika kita mengatakan dahulukan yang wajib dari yang sunnah, dahulukan yang haram dalam meninggalkannya dari yang makruh, kemudian dipahami, oh berarti yang sunnah nggak usah dikerjakan dulu lah. Akhirnya yang biasanya dia melakukan sholat rawatib, mulai sekarang berhenti sholat rawatib, hanya yang sholat 5 waktu saja. Yang biasanya dia rajin puasa Senin Kemis, sekarang sudah nggak puasa lagi setelah mendengar Ustadz menjelaskan dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian dia mengabaikan, hasilnya mengabaikan yang sunnah. Nah, padahal yang dimaksud di situ apa? Seandainya seseorang itu tidak bisa melakukan semua hal, yang wajib dia nggak bisa, dia harus memilih wajib atau yang sunnah, maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tetapi jika kita bisa melaksanakan yang wajib sekaligus sunnah, maka itu yang lebih utama. Ini karena sunnah Nabi. Sesunnah Nabi di sini, kalau yang dimaksud sunnah Nabi, ajaran Nabi. Ya, ajaran Nabi itu meliputi ada yang hukumnya wajib itu dan ada yang hukumnya sunnah dalam pengertian jika dikerjakan berpahala, jika tidak itu tidak apa-apa, tidak ada dosanya. Nah, demikian juga sesuatu yang hukumnya haram, maka ya itu yang harus ditinggalkan. Kalau kemudian seseorang melaksanakan sesuatu yang makruh, maka seharusnya kalau dia mampu juga harus dia tinggalkan. Jika tidak, maka jangan sampai seseorang itu mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Maksudnya begitu. Bukan maksudnya laksanakan yang makruh, bukan maksudnya seperti itu, agar tidak disalahpahami. Karena kemudian muncul sebuah anggapan dari sebagian kita bahwa mengamalkan yang sunnah itu nggak penting, sehingga kemudian menjadi abai. Sama juga ketika kita menjelaskan sholat 5 waktu itu harus tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu adalah bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa di akhir waktu. Akhirnya apa? Dipahami sholat itu ya sekarang di akhir waktu saja. Nah, ada yang sebagian memahaminya seperti itu. Nah, padahal kemudian ada penjelasan berikutnya bahwa yang lebih utama itu dilaksanakan di awal waktu. Nah, yang seperti ini harus kita cerna, agar kita ini bisa menjadi yang lebih utama dalam melaksanakan itu, selalu melaksanakan yang lebih utama. Nah, meskipun memang pada faktanya sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih besar dan dia merupakan amalan yang disebutkan dalam hadis qudsi yang paling cepat menghantarkan seseorang meraih derajat yang tinggi indallah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai selain dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, ini juga dalam rangka untuk mewaspadakan pada diri kita bahwa sebagian kita itu ada yang mengutamakan sesuatu yang sunnah dari sesuatu yang wajib. Jadi kalau perkara yang sunnah dia rajin, tetapi ketika mengamalkan sesuatu yang wajib dia malah teledor, dan ini jumlahnya banyak. Ketika Jumatan dia nggak datang,
Tetapi ketika sholat hari raya, masjidnya nggak muat. Nggak muat karena banyak orang yang biasa nggak sholat, 5 waktu nggak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak sholat. Tapi kalau sholat hari raya itu sholat. Padahal sholat hari raya hukumnya sunnah, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ketika diajak sholat tahajud malam, datang berduyun-duyun, penuh musolanya. Tetapi ketika diajak sholat subuh, itu nggak sholat malahan. Menganggap bahwa sesuatu yang sunnah seakan-akan lebih penting dari sesuatu yang wajib. Ini yang terbalik. Dan ini sekarang banyak dilakukan oleh orang. Termasuk dalam menuntut ilmu. Dalam majelis-majelis zikir penuh sesak. Majelis sholawat penuh sesak. Itu majelis yang bagus, majelis yang utama, tidak diragukan. Jangan sampai nanti salah paham, oh itu majelis nggak penting. Bukan. Majelis zikir itu majelis yang baik, majelis yang baik. Rasulullah mengatakan itu majelis yang baik. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, ada 2 majelis zikir dan majelis ilmu. Rasulullah mengatakan kilal majlisaini ala khair. 2 majelis ini sama-sama baik. Majelis zikir itu baik, majelis ilmu itu juga baik. Tetapi zikir itu hukumnya adalah sunnah. Membaca sholawat itu sunnah. Menuntut ilmu fardu ain itu adalah fardu wajib hukumnya. Tetapi banyak orang yang kebalik, ketika ada majelis zikir dia hadir, ketika ada majelis ilmu dia tidak hadir, padahal dia belum belajar ilmu fardu ain. Itu namanya apa? Kebalik. Kebalik. Dan ini terjadi dalam banyak hal. Dalam belajar ilmu agama itu juga banyak yang terbalik. Dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai ilmu-ilmu yang itu bukan fardu ain. Yang itu bukan fardu ain. Dia sudah menguasai misalnya tentang kedokteran, dia sudah menguasai nahwu, dia sudah menguasai shorof, dia sudah menguasai usul fikih, dia sudah menguasai mustalahul hadis, tetapi dia tidak tahu rukun sholat, dia tidak tahu rukun wudhu, dia tidak tahu bagaimana mandi yang benar.